Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan kita boleh ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita bersama-sama kita kembali kita belajar. Kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita buka ayat mas kita. Ada dua ayat. Yang pertama di Matius 5. Ayat yang ke-12a. Dan yang kedua di dalam 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-16. Saya bacakan Matius 5 ayat 12a. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Satu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Jadi pagi hari ini firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali, yaitu untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Di sini 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Itu artinya apa saudara? Artinya kita harus terus-menerus hidup di dalam sukacita tanpa ada henti. Sepanjang hidup kita harus tetap bersukacita. Ini bukan hanya sebuah saran saudara, tetapi ini merupakan perintah dari Tuhan yang menunjukkan bahwa sukacita itu adalah kunci penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sukacita itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa saudara? Sukacita itu penting dalam kehidupan kita. Karena sukacita, bersukacita itu merupakan perintah dari Tuhan. Sukacita itu adalah hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat, yang tangguh. Sukacita itu bukan sekedar perasaan senang, gembira, tidak. Tetapi sukacita itu merupakan pondasi yang kuat untuk membangun karakter yang tangguh dan penuh dengan keyakinan. Ketika kita hidup dalam sukacita, kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita dengan ketenangan, dengan keteguhan hati. Karena sukacita yang kita dapat itu berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan yang ada di sekeliling kita. Sukacita itu adalah bagian dari pola hidup sehat. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita itu memiliki dampak yang positif, baik pada kesehatan fisik kita dan mental kita. Ketika kita dipenuhi dengan sukacita, tubuh kita pun akan merespon dengan lebih baik. Dan kita akan menjadi lebih sehat. Ini di sini menunjukkan apa saudara? Bahwa sukacita itu bukan hanya penting secara rohani, tetapi juga penting secara fisik kita. Sukacita yang sejati itu bukanlah sukacita yang dunia berikan, yang hanya bersifat sementara dan bergantung pada hal-hal lahiriah saja. Sukacita yang sejati itu adalah sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, yang mengalir dari dalam hati kita dan tetap ada bahkan saat kita berada di tengah badai sekalipun. Sukacita ini adalah refleksi dari kedamaian, kebahagiaan yang mendalam. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber sukacita itu sendiri.
Di dalam Mazmur 16 ayat 11 bagian B, di situ dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara, bagaimana caranya agar kita hidup di dalam sukacita. Ada caranya, saudara. Yang pertama kita lihat di dalam Mazmur 143 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Hal pertama, cara pertama supaya kita selalu hidup di dalam sukacita, yaitu mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu itu akan membantu kita untuk kita akan tetap bersukacita. Karena kita sadar bahwa Tuhan itu selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam Amsal 10 ayat 7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Itulah cara pertama, yaitu mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Dan yang kedua, caranya agar kita tetap bersukacita, yaitu apa? Tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah masalah. Sebagai contoh yang nyata, yaitu Paulus dan Silas, bahwa kekuatan pujian di tengah kesulitan itu sangat luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul kita baca ayat 2, Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26, di situ katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Meskipun, saudara, mereka berada di penjara, Paulus dan Silas, mereka tetap memuji Tuhan. Dan yang terjadi apa, saudara? Mujizat pun terjadi, yaitu pintu penjara terbuka. Bahkan bukan pintu saja, belenggu mereka pun terlepas. Di sini menunjukkan bahwa ketika kita memuji, menyembah Tuhan, bahkan di tengah masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan akan bekerja dan keajaiban Tuhan itu akan dinyatakan. Amin, saudara. Itulah cara yang kedua, yaitu apa? Tetap memuji, menyembah Tuhan walaupun kita sedang menghadapi masalah. Cara berikutnya yang ketiga, kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Di situ katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang ketiga, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Saat kita menghadapi beban dalam hidup kita, kita dapat datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Di bawah kaki Tuhan Yesus, semua beban kita itu akan terangkat. Dan sukacita itu akan menggantikan duka cita yang sedang kita alami. Air mata kita diubah menjadi air mata yang mendatangkan sukacita. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Itulah cara yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu apa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa, saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang keempat, yaitu apa? Mengucap syukur dalam segala hal.
Ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan dan membawa sukacita itu ke dalam hati di dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk kita bersyukur dalam segala apapun keadaan kita, kita akan mengalami kuasa kebangkitan dan kemenangan dari Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam memberi makan 5.000 orang, saudara. Dan juga dalam kisah Lazarus dibangkitkan. Sukacita itu adalah salah satu dari 9 buah roh yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu boleh baca di rumah, saudara. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini firman Tuhan mau, marilah kita terus mendekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita itu selalu dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk kita tidak bersukacita. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita yang kekal. Amin, saudara. Mari tetaplah bersukacita. Percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita semua. Amin. Inilah renungan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh ada semua karena berkat-Mu, Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami selalu bersukacita dalam apapun juga. Kami percaya, Tuhan, bukan karena kekuat hebat kami, biarkan semua karena anugerah Tuhan yang memberi kemampuan kami untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih hidup rohani kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.